Tim SAR gabungan terus berpacu dengan waktu dan cuaca ekstrim dalam pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hingga Sabtu tanggal 24 Januari tahun 2026 petang, total 9 korban meninggal dunia berhasil ditemukan. Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana, merinci bahwa 6 korban ditemukan sejak pagi hari, sementara 3 lainnya ditemukan menjelang sore. Total ada 9 orang yang meninggal, sedangkan yang terdampak ada 113 orang dan dalam pencarian atau hilang ada 84 orang. Kendala cuaca dan medan berlumpur operasi SAR hari pertama menghadapi tantangan berat. Hujan yang turun terus-menerus membuat tanah menjadi gembur dan menciptakan lumpur tebal yang menyulitkan pergerakan personel. Akibat kondisi tanah yang labil ini, penggunaan alat berat dinilai belum memungkinkan dan berisiko amblas. Menurut Ade, alat berat tidak memungkinkan untuk turun karena medan berlumpur. Maka pihaknya tetap harus membuat akses manual terlebih dahulu untuk evakuasi. Operasi pencarian akan terus disesuaikan dengan kondisi cuaca demi keselamatan tim penyelamat. Jika hujan deras kembali turun, operasi akan dihentikan sementara. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, turun langsung ke lokasi di tengah keterbatasan alat berat. Momen tegang terjadi saat petugas kesulitan mengevakuasi korban yang terjepit batu besar dan batang pohon. Korban ditemukan dalam kondisi tergulung kasur dan selimut, mengindikasikan ia sedang tertidur saat bencana terjadi. Penemuan 3 jenazah beruntun di tengah upaya membebaskan korban yang terjepit, warga kembali berteriak menemukan korban lain di titik berdekatan. Sambil melantunkan la ilaha illallah, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi total 3 jenazah dari titik tersebut untuk dibawa tim DVI. Usai evakuasi, Deddy Mulyadi pun menyoroti penyebab longsor yang diduga kuat akibat alih fungsi lahan masif. Ia melihat perkebunan sayur dengan mulsa plastik merambah hingga ke puncak bukit. Pemprov Jabar diketahui menjanjikan santunan sebesar 25 juta rupiah bagi setiap ahli waris korban meninggal dunia. Bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua ini tidak hanya meninggalkan duka kemanusiaan, tetapi juga ancaman serius bagi perekonomian agraris Jawa Barat. Desa ini dikenal sebagai sentra produksi paprika terbesar di provinsi tersebut. Data BPS 2024 menunjukkan Kabupaten Bandung Barat memproduksi 1.596 ton paprika, mendominasi total produksi Jawa Barat yang mencapai 2.281 ton. Mayoritas produksi tersebut berasal dari tanah vulkanik subur di Pasir Langu. Kini, lahan-lahan produktif itu tertimbun material longsor. Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, memperingatkan potensi kenaikan harga komoditas di wilayah Bandung Raya akibat gangguan pasokan ini. Terlebih, bencana terjadi kurang dari sebulan menjelang bulan puasa. Menurutnya, meski pasokan bisa dialihkan dari daerah lain, sentimen pasar seringkali memanfaatkan narasi bencana untuk menaikkan harga. Ia mendesak pemerintah untuk menata ulang kawasan pertanian dengan mitigasi risiko bencana yang lebih serius agar ketahanan pangan tidak goyah setiap kali cuaca ekstrim melanda. Ya, pasti proses evakuasinya mengalami kesulitan ya, karena satu, tanahnya kan bertumpuk dan potensi orang bisa tenggelam ke tanah, sehingga kita harus hati-hati. Yang keduanya, posisi orang kan lagi tidur, karena lagi tidur, tergulung oleh kasur, tergulung oleh selimut, kemudian datang pohon, datang batu, kemudian ada dalam sela-sela batu dan pohon itu. Jadi memang agak sulit, tapi mudah-mudahan nanti cara bertahap bisa diangkat. Update terakhir yang sudah ditemukan Pak? Tadi kan yang lebih dulu 5, sekarang 1, 3. Iya, 3. Tadi 3, sekarang 1, 4. Katanya di sana ada 2. Ya. Totalnya berapa? Hitung aja. Yang belum ditemukan Pak, informasinya Pak? Nah, kita belum bisa mengidentifikasi. Pak, ada informasi apa memang betul ada anggota? Saya nggak tahu. Belum. Ya, saya tidak fokus itu. Fokus saya hari ini adalah kita ingin secara bertahap untuk mengangkat jenazah dan setelah itu merecovery lingkungan di sini. Jadi recovery-nya gimana Pak nanti rencana Pak? Ya, kan sudah bisa dilihat. Sekeliling ini kebunnya pakai plastik, tanamnya pakai plastik dan di atasnya kebunnya udah naik ke puncak. Kita udah
sudah bisa melihat lah ini faktornya apa. Recovery-nya nanti gimana Pak rencana Pak? Kalau bantuan sih nanti setiap kepala keluarga yang meninggal kita siapkan 25 juta. Setelah itu seluruh rumah di sini mau kita relokasi, jangan di sini lagi. Saya sih lebih cenderung daerah ini dihutankan saja. Artinya ada alih fungsi lahan Pak kalau melihat secara ini. Ya ini kan sudah jelas. Ya, jadi setelah ini warga di sekitar sini segera direlokasi dan ini dihutankan karena potensi terjadi lagi sangat tinggi dan di sekitar sini sudah mencemaskan kalau menurut saya. Saya tadi keliling sangat mencemaskan. Pak, ini kan hujan lagi, proses evakuasi apakah akan diberhentikan dulu atau seperti apa? Iya, kita jalan dulu lah. Tetapi tetap yang mengevakuasi harus hati-hati. Ya. Terima kasih Pak. Posisi itu waktu peristiwa di mana? Di rumah. Posisi selamat. Sebagian Pak. Oh, jam sabaraha? Setengah 3. Jam 2 peti. Saya mau ngaburu. Pertama gempa heula Pak. Gempa heula Pak. Ngaburu di luhur. Benar. Begitu ngaburu karena luar. Kan cuma mau sejen anu dugi ka ayah. Jangan biasa kalau luar. Ya. Kasih jalan pengungsi. Pengungsi kasih jalan. Leweng kan tongkona di belakang sayur kafe. Hah? Tongkona hutan lindung. Ya, hutan lindung. Ke bawahnya bukan. Kan eta anu belah itu teh geus gundul. Merak sayurna kan nanyak tapi kalau cenah tanah pribadi atau tanah saha? Tanah pribadi. Oh, tanah pribadi kan aing geus longsor mah teu ngabedakeun tanah pribadi tanah leuweung sarua wae. Ke parina tong didinya nya. Nah, ke pamarentah memindahkeunana. Ya, ya. Nah, disebut pindah teh ke dipanggieunkeun imah, disiapkeun tanahna. Momongan didinya wae. Apa teu didiapeun aya puluhan jelema didinya maot. Terus duluhurna dijieunkeun imah. Kan mau mungkin kan? Meski paling nggak pindah ke tempat sejen, dijadikan imahna ke pemerintah provinsinya. Nah, harus manggih. Saya teh isuk-isuk teh nyiapkeun jam 12. Teh kamari pesen ke pas asli. Saya jam 12 tuh kemarin tiba-tiba memesankan ini 1.000. Saya juga nggak tahu buat apa. Tapi tiba-tiba ya. Ayo kudu keluarga nu maot saha wae sok. Mama kaya. Baiklah, lanjut terus. Saha itu budaya. Tapi lagi sama keluarga saudara. Ya Pak, kabeh. Ya urang doakeun mudah-mudahan keur nganyang. Amin. Kan terus balik deui. Amin. Sabaraha urang dari ieu? Iya sabaraha kepala keluarga? 20. Iya sabaraha kepala keluarga iya? Berapa 35 kepala keluarga ada? Begini, agar tidak jadi stres, agar tidak numpuk di sini. Mau nggak begini, ya? Malam ini saya kasih per kepala keluarga 10 jutaan dulu, kasih kontrakan di tempat lain. Ya? Amin. Kontrak dulu di tempat lain, tinggal dulu di tempat lain, tidak numpuk di sini malah jadi stres nantinya. Apa saya kira di ini aja? Kontak ya di itu. Ada kan? Ya udah yang ini berapa? Siapin 400 juta aja. Nanti 10 jutaan per kepala keluarga ngontrak dulu sok di mana aja kontraknya terserah. Ya mulai besok. Jadi kalau di sini nanti tambah stres, jadi penyakit. Benar tuh? Benar. Ngisi
Mbak, saya punya anak bayi, Pak. Ada oke yang Basnas juga bisa dikerain kan? Izin ada. Ya tadi udah disampaikan. Ibu, ini bisa diceritakan nih waktu awal kejadiannya itu jam berapa sih, Bu? Sekitar jam 3 kurang lah, setengah 3-an ya. Kurang. Gitu ceritanya. Jadi suara gemuruh dulu seperti pesawat. Nggak lama kemudian itu seperti ada yang jatuh, bluk gitu. Langsung banyak teriakan. Dan ya ternyata ya keluarga besar, berapa 13 rumah di Pasir Kuda RT Pasir Kuda yang jadi korban. Kalau korbannya 3 rumah yang belum diketemukan. Oh, 3 rumah. Dia 3 rumah. Satu rumahnya 4 orang, yang satu rumahnya ada yang 5 orang, ada yang 3 orang kurang lebih. Ada 10 atau lebih mah gitu loh. Iya, itu korbannya katanya ada 2 kali kejadian ya, Bu ya? Iya, yang pertama itu baru puing-puing. Ya, bisa menyelamatkan dulu yang lain, berlarian, menyelamatkan keluarganya, itu harta benda yang bisa dibawa. Yang kedua kalinya nggak bisa terselamatkan lagi, udah tertutup sama puing-puing. Yang pertama itu jam berapa, Bu? Yang pertama itu kisaran hanya berbeda 30 menit lah. Oh, Iya, tapi setengah masih 3. dini hari ya? Iya, setengah 3, jam 3-nya datang lagi susulan gitu. Susulan. Iya. Emang di sini emang rawan bencana longsor? Atau Enggak, Pak, enggak. Seumur-umur di kampung saya ini baru sekarang terjadi parah seperti ini. Baru kali ini. Nah, Ibu, tadi juga kan ada yang ditemukan juga ya? Iya. Itu siapa sih, Bu? Itu Pak Dadang. Ya, istrinya sama anak-anaknya belum diketemukan. Belum ditemukan. Iya, 3 orang lagi. Tetangganya ada sebelahnya itu serumahnya 5 orang belum ditemukan juga. Gitu. Tapi kalau rumah Ibu gimana, Bu? Alhamdulillah aman, tapi katanya sama pihak desa harus mengungsi dulu, siaga 1 katanya. Katanya akan ada susulan lagi, makanya semua sekampung, 2 kampung ya, Pasir Kuning sama Pasir Kuda ngungsi dulu gitu. Ada yang ke saudaranya, saudara jauh, ada yang ke desa. Ya, kalau Ibu kemana, Ibu? Saya mah ke saudaranya, dekat desa ada saudaranya. Dekat desa. Iya. Ibu, kan sekarang tuh rawan juga bencana alam ya. Mungkin ada harapan buat pemerintah seperti apa nih, Bu? Ya gimana ya, kalau harapannya mudah-mudahan ada bantuan buat korban, santunan buat korban yang meninggal juga. Kasihan gitu, apalagi yang korban rumah yang gitu mah nggak tahu, sanak saudaranya jauh, rumah sudah habis. Kasihan gitu, mudah-mudahan ya ada bantuan buat keluarga gitu. Oke, Ibu, yang tadi tuh yang dibawa itu tuh pekerjaannya apa sih, Bu? Yang Serabutan. 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 Usianya berarti mungkin kira-kira 60 atau 55-an. berarti Ibu kenal dekat juga ya? Iya, kenal, ini karena kampung saya juga. Baru kali ini terjadi seperti ini di sini. Longsor mematikan yang terjadi pada Kamis tanggal 23 Januari tahun 2026 di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat memberikan pukulan telak bagi sektor pertanian Jawa Barat. Berdasarkan laporan sementara, bencana ini telah menelan 5 korban jiwa, menyebabkan puluhan orang hilang, serta menimbun sedikitnya 30 rumah warga. Pasir Langu bukan sekadar desa agraris biasa. Desa ini adalah jantung produksi paprika di Jawa Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, kontribusi wilayah ini sangat signifikan. Bandung Barat memproduksi 1.596 ton paprika, dari total produksi Jawa Barat yang mencapai 2.281 ton. Angka ini jauh mengungguli Kabupaten Bandung di posisi kedua yang memproduksi 492 ton pada tahun yang sama. Selain paprika, material longsor juga menimbun lahan-lahan komoditas unggulan lainnya seperti bunga potong, sayur mayur, dan waluh. Dengan tertimbunnya lahan-lahan produktif ini, sumber penghasilan warga kini berada di ambang kelumpuhan total. Secara geografis, tanah vulkanik di kaki Gunung Burangrang memang memberikan kesuburan luar biasa bagi pertanian di Pasir Langu. Namun, posisi ini pula yang menempatkan pemukiman dan lahan pertanian pada risiko bencana geologis yang tinggi. Hingga saat ini, upaya pencarian korban hilang masih menjadi prioritas utama tim gabungan.